Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Bele yang sembarangan masuk kelas Baki, kini mesti ngadepin Baki yang udah birahi. Sadar jika gelut di kelas akan membahayakan teman-temannya, dia milih buat cerot di luar. プライベートでの戦いの違いを分かっている。Niat mau kabur, malah ketemu trio Semprul yang lagi sebat. Baki milih lanjut, tapi malah ketemu Kang Rumput yang lagi sibuk nganu. Nyuwun sewu, nggih monggo. Rupanya dia adalah Yanagi, yang lagi nyamar jadi Kang Kebun dan langsung aja nyerang pakai jurus pengaritan. Untungnya, Baki dianugerahi refleks super ala Degea hingga mampu menghindarinya. Tapi kini Yanagi malah ngeluarin senjata lain yang amat dia kuasai. Berkat kekuatan dan kecepatan tangannya, hingga ngebuat Baki keringet dingin. Apalagi Doi nggak bawa senjata apapun. Tapi lagi-lagi Baki mampu ngehindarin itu semua. Biar adil, Yanagi ngasihin satu senjatanya dan langsung nyerang brutal Baki yang masih nggak percaya. しかしなんかやりづれ。ご苦労様です。おお、バキさんでしたな。卑怯とはいい目だ。Nggak tahu gimana caranya. Tiba-tiba aja kakek Shibukawa datang sambil bawa teko tehnya. Dan langsung nyerang Yanagi yang sebelumnya pernah rese padanya. Yanagi, Oyu. Walaupun lebih tua, tapi Doi mampu ngebuat Yanagi turu lebih dulu. Hal itu sekaligus ngebuat Yanagi keinget pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Mitsuomi Hasegawa, seorang presiden asosiasi gigi di Jepang. Doi ngasih bukti bahwa usaha yang melibatkan fisik memiliki kaitan langsung dengan menggigit, yang ngakibatin gigi geraham para atlet berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Dia juga memperlihatkan sampel X-ray dari seseorang yang sering berlatih kudo, salah satu bela diri di Jepang. 長谷川光臣71歳。決して持ち上がりません。レベルの高い身体能力と一流スポーツ選手の歯を調べた結果のご覧になれますか。どういうレベルの訓練でこうまでなって。フード出ます。 Balik lagi ke Yanagi yang tiba-tiba kesurupan. Rar, aing macan. Seketika tangan kakek berdarah-darah. Baki yang cuma nonton heran dengan kejadian barusan. Ternyata Yanagi punya senjata bernama cakar macan. Rar. Abah nggak kalah akal. Dia ngajakin Baki buat kerjasama. Dan Yanagi pun jadi bulan-bulanan mereka berdua. Walaupun cuma lawan satu orang, nyatanya Baki dan Shibukawa kini mulai direpotkan. Kora. インド製隠し武器バグナク。もう少し遊ぶか。こっちは2人がかりだぜ。合わせろよバキ。忘れっぽいの。甘い。 Shibukawa ngasih tahu kalau Yanagi itu senjatanya bukan yang tadi-tadi, tapi seni bela diri kudo dengan gas beracunnya. Yanagi langsung mempraktekkan pada Baki. Bak terkena gendam, Baki hanya diam mendekam.
バキさん、この男の専門は空洞。質問をしよう。最も有毒な機体。これが構え。人は撃て！ Shin kemudian memperlihatkan gimana sakitnya kalau kena jurus kudo milik Yanagi. Seorang lawannya dulu nyampe harus dirawat di rumah sakit akibat kerusakan neurologis dan trauma berat. Kini, Baki juga harus ngerasain hal yang sama karena kena jurusnya Yanagi. Kakek Shibukawa nampak masih belum paham dengan kinerja jurus milik Yanagi ini. Dengan senang hati, Yanagi ngejelasin bahwa proporsi oksigen yang manusia hirup adalah sebesar 21%. Ketika proporsinya menurun di bawah 15%, maka manusia akan mulai pusing, muntah hingga pingsan. Dan jika proporsinya diperkecil hingga 6%, maka lawan akan roboh hanya dengan sekali hirupan nafas. Soshite, 吸わずにはいられない説明が必要のようだな。酸素の比率 21%。 めまい、寒気、吐き気だだけでもかような諸症状が現れる。人は意識を失う。神の意表をつく技、失うという現実。 Itulah kelebihannya Yanagi. Berkat latihannya dulu yang udah banyak kali di dalam penjara, kini dia juga mampu menjebol apapun yang kelihatan mustahil. Gak berselang lama, polisi mulai meluncur. Yanagi lanjut buat kabur dan Baki kembali bangun dari tidur. Baki-san yo. Anta, makita zoi. Shin kemudian lanjut ke sebuah rumah. Terlihat para ahli bela diri sedang diskusi. Di situ juga terlihat Abah Tokugawa. Mereka semua terlihat babak belur, dihajar lawannya masing-masing. Mulai dari Doppo dan Retsu yang notabene adalah atlet, harus nanggung malu, dihajar Dorian. Baki dan Abah Shibukawa yang juga kewalahan. Bahkan Baki nyampe nggak sadar diri melawan Yanagi. Praktis cuma Hanayama yang berhasil ngebuat Spek nyampe koma. Meskipun Doi sendiri nyampe luka parah-parah. Kakek Tokugawa ngingetin lagi kalau mereka tuh nggak lagi main di turnamen seperti biasanya yang penuh dengan aturan. Kini mereka dipaksa buat berjuang melawan kekerasan dan ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Hanayama sempat marah. Tapi di sini kakek Tokugawa malah nangis. Karena dia ngerasa para ahli bela diri ini nggak seharusnya bisa dikalahin dengan mudah. Baki berniat undur diri, tapi nyatanya Dorian muncul dari balik pintu. Dengan santai ngebantai penjaga, udah siap ngaben pula dengan bensin satu embernya. Tiba-tiba Katsumi datang dan dalam sekejap bensin udah membasahi tubuh Dorian dan korek api udah pindah tangan. Dikuasai rasa amarah yang tinggi, Katsumi tak segan-segan untuk menyalakan dan akhirnya Dorian kepanasan dilalap api. Good evening, gentlemen Shogun. Minasan usuroi de. 警備の者はあの役立たずたち探したぜ。説はいろいろと勉強になったよ。を言いたい。見つけちまったらもう空手家じゃねえ。空手家じゃなくていい。 Sang ayah yang ada di situ nggak nyalahin Katsumi. Dia cuma ngingetin sebagai ahli bela diri,
Nggak cuma harus bisa ngalahin musuh, tapi juga ada yang namanya estetika dalam bertarung, di mana kita maksimalin senjata yang ada pada diri kita yang udah dilatih lama, bukannya senjata tambahan seperti itu, yang pastinya dengan mudah akan ngalahin musuh. 間違っちゃいねえさ。たとえみっともなくても勝つこと。他にも何か言いたそうだね。おうよ、美意識だ。ただでさえ空手家は常日頃喧嘩の練習ばかりしてるんだ。さらには相手が手にした凶器。戦う以前に手にしたなら。 Saat semua ngira kalau Dorian udah kalah, nyatanya Doi masih bisa berdiri tegak dan nantang Doppo. Tapi Katsumi langsung kenalin gurunya. Dia adalah Katou Kiyosumi, salah seorang anggota Shinshinkai yang lebih suka gelut di outdoor. Tanpa babi bu, Doi langsung nyerang Dorian dan ngebales perbuatannya dengan motong telinga pakai tali senar layangan. 救急車ですかね。レツくんかドッポ氏か。その前にちょっといいかな。どうもご無沙汰。加藤緊急。加藤、おめえ。テグスの輪に半分だけゴム感かぶせたものなんすけどね。 Tentu hal itu ngebuat Doppo kecewa karena Katou gelut pakai senjata. Dia pun dengan segera nunjukin cara gelut yang laki. Tanpa dibekali senjata apapun, serangan kejutan dari Doppo barusan bener-bener ngebuat semua terkejut. Tapi faktanya Dorian masih bisa ngancem pakai senar titanium andalannya, yang ngebuat Katou dan Katsumi berdarah-darah. Beruntung Doppo masih mau nyelamatin mereka. Doppo kini bener-bener nunjukin esensi karate yang mengandalkan kekuatan tubuhnya. こいつがおめえの師匠か、克美。一瞬も迷わず即座に実行してのける。二人ともいい機会だ。こういうものだ。You understand? Tapi tiba-tiba Dorian ngeluarin granat dan ngebuat semua bubar barisan. Dengan segera polisi datang, Abah selamat dan langsung wawancara. Tapi yang lain masih belum diketahui keadaannya.おお、誰かがわしを放り投げたんじゃ。わしが聞きたいくらいじゃ。 Shin lanjut nunjukin Dorian yang udah berhasil kabur nyampe tengah kota. Dia nuju ke suatu tempat bawah tanah yang ternyata tempat persembunyiannya selama ini. Hal yang pertama Doi lakuin adalah ngobatin tuh kuping. Katou diem-diem berhasil ngikutin, tapi Dorian dengan terang-terangan ngungkapin kalau Doi itu bukan levelnya. Hal yang langsung ngebuat Katou emosi saat itu juga. Fakta ngebuktiin, Dorian bukanlah orang sembarangan. Hanya sekali pukulan, Katou dibuatnya kelimpungan. Dorian kini mempersiapkan senjata alternatif dari Amerika yang dipelajarinya. Dia juga mempersilahkan Katou pakai senjata dan bersiap buat ngelarin pertikaian kecil antar mereka berdua. 君か。私に敗北をプレゼントするなど50年余りも昔。戦争？甘美な
敗北を堪能するためには Itu dia Jess, rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton videonya dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di part selanjutnya ya. Adios, pamitos.